Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Puji Mulyani dengan NIM D600240025. Di sini saya akan memaparkan hasil dari riset yang telah saya lakukan, yang berjudul Tinjauan Komprehensif Material Komposit Kayu Semen, Struktur, Sifat, dan Aplikasinya dalam Konstruksi Bangunan. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan industri konstruksi di Indonesia mendorong inovasi material bangunan yang kuat, efisien, dan ramah lingkungan. Di tengah menurunnya ketersediaan kayu yang berkualitas, komposit kayu semen hadir sebagai solusi alternatif. Material ini menggabungkan limbah kayu dan semen, menghasilkan komposit yang ringan, tahan lama, dan berbiaya rendah. Cocok untuk konstruksi ringan seperti dinding, plafon, dan partisi. Komposit kayu semen menawarkan potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebelum bahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai komposit. Komposit adalah material yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih material yang tidak saling bereaksi secara kimia, tetapi saling melengkapi. Gabungan ini menghasilkan material baru yang memiliki sifat yang lebih baik dari masing-masing komponennya. Komposit umumnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu matriks dan penguat. Matriks adalah bahan dasar yang mengikat dan melindungi penguat, sedangkan penguat adalah bahan yang memberikan kekuatan dan kekakuan tambahan pada komposit. Selanjutnya adalah aspek pengelompokan material komposit. Yang pertama, berdasarkan jenis matriks. Ada tiga, yaitu komposit matriks polimer, komposit matriks logam, dan komposit matriks keramik. Selanjutnya, berdasarkan bentuk penguat, ada tiga, komposit serat, partikel, dan lattice. Selanjutnya, berdasarkan asal bahan, ada dua, yaitu komposit alami dan buatan. Komposit kayu semen. Komposit kayu semen adalah material yang tersusun dari tiga komponen utama, yaitu semen sebagai matriks pengikat, serbuk kayu sebagai bahan penguat organik, dan air untuk mengaktifkan reaksi hidrasi. Serbuk kayu biasanya berasal dari limbah induksi kayu, sedangkan air memungkinkan semen mengeras dan membentuk struktur padat yang mengikat partikel kayu. Selanjutnya adalah tinjauan struktur. Secara visual, komposit terlihat homogen, namun secara mikroskopik, material ini bersifat heterogen karena terdiri dari partikel kayu yang tersebar dalam semen yang keras. Zona antarmuka antara serat kayu dan matriks semen menjadi area penting karena menentukan kekuatan ikatan antar bahan. Ikatan yang baik akan menghasilkan material yang kuat dan stabil, sedangkan rongga atau retakan mikro dapat menurunkan performa partikel. Komposit kayu semen umumnya dibentuk dalam bentuk panel atau balok padat dan digunakan pada aplikasi bangunan seperti dinding, plafon, dan partisi ringan. Selanjutnya adalah tinjauan properties. Yang pertama adalah sifat fisik. Ada kerapatan. Kerapatan sangat dipengaruhi oleh rasio semen, serbuk kayu, dan tekanan pengepresan. Yang selanjutnya adalah kadar air. Kadar air, komposit kayu semen memiliki kadar air berkisar 6% sampai 10%, menunjukkan tingkat kekeringan yang baik untuk aplikasi bangunan dalam ruangan. Selanjutnya, daya serap air. Tingkat daya serap air dapat ditekan melalui penambahan aditif alami seperti gula, yang membantu meningkatkan ketahanan terhadap kelembapan dan memperpanjang umur pakai. Selanjutnya adalah pengembangan tepat. Kemampuan material mempertahankan dimensi setelah terpapar air dapat ditingkatkan dengan aditif. Selanjutnya adalah sifat mekanik. Yang pertama ada kuat lentur atau MOR. Nilai MOR meningkat dengan rasio semen yang optimal dan penambahan aditif, menunjukkan kemampuan menahan beban lentur untuk aplikasi struktural ringan. Yang kedua ada modulus elastisitas atau MOE. MOE menunjukkan kekakuan material, peningkatan kandungan semen dan aditif dapat meningkatkan nilai MOE, menjadikan komposit lebih tahan deformasi. Selanjutnya adalah kekuatan ikatan internal, menunjukkan kekuatan adhesi antar partikel dan material. Penambahan gula sebagai aditif terbukti meningkatkan keseluruhan kekuatan ikatan internal, mendukung integritas komposit secara keseluruhan.
Selanjutnya adalah metode pembuatan komposit kayu semen. Yang pertama adalah persiapan bahan, yaitu ada serbuk kayu yang diperoleh dari limbah kayu. Serbuk kayu ini tuh biasanya direndam selama kurang lebih 24 jam pada suhu kamar, yang berfungsi untuk menghilangkan zat ekstraktif yang dapat menghambat pengerasan semen. Yang kedua ada semen yang digunakan sebagai bahan pengikat utama, ada air bersih digunakan untuk proses hidrasi semen, dan aditif seperti magnesium klorida atau kalsium klorida yang digunakan sebagai katalis. Selanjutnya adalah proses penimbangan dan pencampuran. Serbuk kayu, semen, air, dan aditif ditimbang sesuai komposisi yang telah ditentukan. Selanjutnya, semen dan aditif dicampur terlebih dahulu hingga merata. Selanjutnya, air ditambahkan secara bertahap ke campuran semen sambil diaduk hingga membentuk adonan homogen. Selanjutnya, serbuk kayu yang kering dimasukkan perlahan ke dalam adonan semen sambil terus diaduk hingga campur rata. Proses selanjutnya adalah proses pengerasan. Setelah pencetakan, komposit dibiarkan mengeras pada suhu ruang selama 24 jam atau lebih. Setelah beberapa penelitian menggunakan garing dengan suhu hangat untuk mempercepat proses pengerasan. Setelah karing awal, papan komposit disimpan dalam kondisi lembab agar proses hidrasi semen berjalan sempurna dan kekuatan material meningkat selama 28 hari atau lebih. Yang keempat, proses yang terakhir adalah pengujian dan finishing. Setelah karing, papan komposit dipotong sesuai ukuran standar untuk pengujian sifat fisik dan mekanik, seperti kuat tekan, kuat luntur, kerapatan, penyerapan air, dan pengembangan tebal. Dan jika diperlukan, permukaan papan dapat dihaluskan atau diberi lapisan pelindung untuk meningkatkan daya tahan. Selanjutnya adalah performa material. Yang pertama adalah ketahanan terhadap keretakan, yang kedua stabilitas dimensi, yang ketiga kekuatan mekanik, yang keempat daya tahan jangka panjang, yang kelima keamanan dan keberlanjutan. Yang selanjutnya adalah aplikasi material. Material komposit kayu semen dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, panel dinding dan partisi interior. Material ini memiliki ketahanan terhadap api, kelembapan, dan serangan rayap, sehingga cocok untuk pelapis dinding yang tahan lama dan aman. Selanjutnya adalah plafon. Material komposit dari campuran serbuk kayu dan semen memiliki kekuatan lentur yang cukup baik, sehingga dapat digunakan sebagai plafon untuk rumah tinggal maupun bangunan komersial. Aplikasi yang selanjutnya adalah sebagai pelapis eksterior. Papan semen partikel berbasis limbah kayu juga diaplikasikan sebagai pelapis luar bangunan karena ketahanannya yang kuat terhadap cuaca dan serangan rayap. Yang terakhir digunakan sebagai bahan bangunan modular dan prefabrikasi. Komposit kayu semen cocok untuk konstruksi modular dan prefabrikasi karena kemudahan produksi dan pemasangan yang cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.